Hello ladies and gentlemen, this is your host in podcast Cool Talks. Oke, kita kali ini kedatangan tamu Dari mana? dari mana? Dari teman kita dari Indramayu. Wis. Kedatangan Indra Mokai. Indra Mokai, asik. Oke, Salman Al Farizi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Baik ya? Yoi. Oke, walaupun masih di masa pandemi kayak gini tetap harus sehat ya teman-teman. Sehat Karena selalu. semakin banyak yang sakit dan apa ya? Kasus juga bertambah. Ya, kasus juga bertambah. Nah, karena apa tuh? Karena kasus bertambah dan apa ya? Melonjak itu jadi masyarakat tuh jadi juga bingung dari mulai perekonomian terus kesehatan Iya benar. itu kan jadi ngerasa kayak kacau pikirannya pokoknya kacau lah. Nah terus di pandemi kayak gini kan UMKM juga berusaha untuk membangun perekonomian Perekonomian. iya Biar bangkit lah. biar bangkit gimana caranya bisa untuk terus berkembang. Nah untuk dari Mas Salman sendiri nih, kenalin dulu dong Mas Salman itu sebenarnya itu siapa gitu. Ya saya Salman Al Farisi, panggil Salman. Asal ya tadi udah sebutin Indramayu Jawa Barat alias Indra Mokai. Ya, lumayan enak ya. Terus sebenarnya background dari Mas Salman tuh sendiri tuh apa? Kayak mahasiswa kah? Mahasiswa mana kah? Background mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa mana nih? Yogyakarta. Yogyakarta. Nggak disebutin berarti? Oh boleh disebut. Boleh disebutin apa? Kampus Ungu. Kampus Ungu depan UPN alias Universitas Amikom Yogyakarta. Amikom. Kayaknya semua Amikom ya? Amikom semua. Iya, kayak Amikom semua ya. Kampus kebanggaan. Kampus kebanggaan. Harus bangga pokoknya. Oh, bangga banget. Ini Terus keren juga sih kampusnya. Kampus. Jangan terus memuji gitu dong. Ya kan emang iya kan? Oh iya. Emang iya tanya gitu. Nah, nanti Pak Yanto terus nge-fly dia. Oh iya, enggak apa. Untuk Pak Yanto kalau mau support ya sponsor enggak apa. Nah ini setelah backgroundnya Mas Salman ini seorang mahasiswa dan kita udah mengetahui ya mahasiswa mana. Nah usaha yang dibangun Mas Salman ini tuh sebenarnya tuh apa sih? Yang di Yang mau diceritain ke teman-teman ini. Misalnya tuh apa? Usaha ini sebenarnya kayak sepeda, rakit sepeda gitu, rakit sepeda. Nah, itu jual beli sepeda gitu. Buat di pandemi. Nah, berhubung pas ini juga kan era-era pandemi kan. Sepeda booming gitu. Sepeda booming. Ya gimana caranya gitu biar dapat duit. Sebelum itu booming itu apa Salman sendiri itu pernah mengulik tentang sepeda sebelumnya atau suka sepeda sebelumnya kayak gitu? Kalau Pernah? tarik dari aku umur berapa ya? Pas saya umur kecil lah. Standar habis sunat biasanya. Habis sunat. Iya. Oh iya. Biasa kan habis sunat tuh pasti mintanya sepeda. Kalau enggak minta PS, mintanya sepeda. Ya, dulu tuh. Dari situ lah ya. Dari situ. Pokoknya dari kecil ya seneng lah ya. Pas SD tuh udah pakai BMX. BMX. Merek United. BMX United. Sama. Terus ya, sama pakai juga kan. Aku juga pakai BMX. Terus Ya musim fiksi dulu atau musim sepeda lipat dulu ya terusnya? ini Lipat dulu. Oh iya, lipat dulu. Habis lipat terus fiksi. Nah, iya, bener tuh kelas 4 SD. Iya. Kelas 4 SD itu udah pakai sepeda lipat. Lupa mereknya apaan, cuma rangkanya itu frame. Itu kelas 4 SD. Iya, kelas 4 SD itu udah pakai itu. Oh. Dua kali ganti. Itu mereknya lupa semua tuh merek apaan, lupa. Nah, itu memang dari keinginan dari kamu sendiri atau kamu bener-bener dibeli ini sama orang tua? ya biasa, namanya juga anak SD minta. Oh iya ya, kelas 4 SD ya, lupa saya, Bro. Minta beli sepeda ya, buat jalan-jalan juga sama ya, kawan. terus
Nah itu tuh 2 kali tuh beli sepeda lipat. Itu lupa mereknya apaan, cuma terus ada saudara juga pakai, terus saudara pakai Polygon. Oh, terus jadi nyebar nih ke Ya, saudara. nah itu saudara juga. Aku sepeda. ya, aku beli sepeda lipat, nggak tahu merek apaan lupa. Nah, terus saudara beli Polygon. Wih, cakep tuh yang Polygon bro, ya saudara. Warna cream gitu dan frame-nya masih agak ada bengkokan gitu, ada bengkokan dikit. Itu frame lama. Oh, ya, paham. Terus mulai ngerakit sendiri. Untuk ngerakit itu sebenarnya itu kan sempat lama tuh nggak main-main sepeda. Terakhir SMP main fixed gear, Okay. main fixed gear. Merek United Soloist. Tipe apa ya? Berarti ini sebelum ngarah ke situ ya. Berarti ini tuh Salman sendiri itu bener-bener pure kamu ngerakit sendiri atau nonton dari YouTube kayak atau dari kamu ilmunya dari bengkel terus kamu otodidak sendiri. Ya ilmu nyuri-nyuri dari bengkel. Oh, Nyuri-nyuri dari bengkel, tak liatin. Kalau biasanya kan kalau orang ke bengkel kan malas gitu buat nungguin, biasanya tinggal balik terus sore ke bengkel buat ngambil. Nah, kalau saya enggak. Jadi kalau OTW ke bengkel ya tungguin sambil tak liatin. Ya kadang tak panduin juga tuh. Karena kita memang penting ya. Penting juga. Penting di situ tuh karena ketika kita tahu salahnya di mana, kita langsung bisa memperbaiki sendiri. Iya, harus. Ya, jadi kita itu teman-teman, kalau kalian punya sepeda, kalian ke bengkelnya, kalian harus tanya nih apa yang sekiranya bisa diperbaiki, terus kalian nonton gimana caranya memperbaikinya. jangan gitu. malu tanya lah pokoknya kalau ke bengkel. Nah, Orang tuh bengkel juga pasti baik-baik. kalau malu ditanya, kalau malu bertanya sesat di jalan. Di jalan. Nah, Bener. apalagi pas goes. Nah, pas goes sesat di jalan bahaya. Tuh. Terus setelah ngerakit sepeda sendiri nih, nah usaha yang dijalanin sama Salman ini itu butuh modal nggak sih? Modal itu butuh pas awal doang. Butuh pas awal. Itu ini maksudnya ngerakit sepeda ya buat buat modal bikin sepeda itu modal pas awal doang. Itu modal juga enggak sampai 1 juta, nggak sampai, dikit. Cuma kita itu, nah misalkan kita itu mau ngerakit sepeda nih, jangan buat untuk yang ini ya, untuk yang basic itu, untuk yang masih baru-baru mau ngerakit, nggak usah beli yang part-part mahal lah, beli yang part-part biasa dulu. Shimano standar itu udah biasa tuh buat group set kayak gear, terus apa namanya RD gitu buat mau pergi gitu. Nah, terus kayak sprocketnya itu yang biasa-biasa aja dulu, atau kalau bisa kita itu cari barang-barang bekas tapi yang masih cakep. Ya, I see. Sikon masih cakep, nah itu oke tuh. Nah saya kayak gitu, jadi modal paling ya 500 itu udah enak gitu. Modal 500.000 itu udah enak. Sampai 1 juta itu buat biasanya sepeda kalau minion, memang sepeda mini, sepeda Ponix lawas itu buatnya itu ya lumayan mahal tuh, 1 jutaan. Ya meskipun harga frame-nya nggak murah ya. Sekarang kan harga frame-nya aja nyampe 150, nggak kayak waktu belum musim sepeda itu harga frame sepeda Ponix yang ukuran 20 lawas itu harganya cuma 20.000. Sekarang 150.000. Itu hampir Itu berkali-kali lipat. ya hampir sekitar 300%-an lah ya. Lebih ya. Lebih banget. Itu parah sih. Gara-gara demam sepeda, gila. pandemi sepedaan. Ya tetap aja habis kues. Tapi kamu sempat menebak nggak sih kalau di era pandemi ini bakal orang-orang tuh mainan sepeda atau nggak expect, terus orang-orang tiba-tiba kok main sepeda semua? Itu sebenarnya nggak kebaca sih ya, nggak kebaca ya? Iya, tapi sebelum era pandemi kan kalau di Jakarta kan ya kan main sering lah ke Jakarta gitu. Itu udah banyak tuh biasanya orang-orang yang kalangan atas itu udah pada pakai Brompton biasanya. Oh iya, itu sepeda mahal ya. Siapa yang nggak tahu Brompton ya? Brompton ya siapa lagi gitu yang nggak tahu Brompton ya kali gitu. Kan. Itu sepeda alik banget pak. Yoi, itu harganya juga. Anak kos makan nasi telur, beli Brompton. Terus apa ya? Kalau ini kan tadi udah ngomongin modal
modalnya sedemikian rupa, terus mungkin rakitnya itu kamu sendiri ngerakit atau kamu dibantuin sama orang tuamu? Sempat dibantuin orang lain kayak atau orang tuamu kayak gitu? Kalau ngerakit ya, 90% lah, 90% itu sendiri. Nah, karena lihat dari bengkel itu ya tadi ya? Lihat di bengkel. Nah, cuma kalau untuk kayak mengganti gear bagian depan itu apa namanya lupa itu, kayak gear buat rantainya itu bagian depan. Nah, itu harus ke bengkel soalnya yang punya alatnya itu jarang banget. Itu jarang banget, dan kalau sekalipun punya itu alot banget di ini ya. Di akalinya itu alot banget. Sama buat nyetel kalau misalkan pakai 7 speed atau enggak yang 6 speed lah. 6 speed itu kan kayak gigian gitu. Nah, itu biasanya yang nyetel itu orang bengkel. Nah, bisa sih nyetel sendiri. Cuma biasanya lepas lagi habis itu ya lepas itu. Harus di bengkel harus pakam gitu. Itu doang sih. Kalau buat ya 90% tak rakit sendiri dari mulai ngebongkar sampai apa pewarnaan itu ngecat gitu. Pilox itu sendiri. Enggak sayang juga sih kalau ke bengkel semua. Ya gila itu Pak, bisa mahal banget ya. Meskipun kalau kayak part-part yang kecil, part-part kecil kan kalau ke bengkel kan ya paling cuma bayar goceng, ceban 10.000, 5.000 lah gitu kan. Ngerti. Nah, itu ya kalau dikali berapa part kan sayang gitu. Iya, Mending bener. kita beli alat terus ngerakit berapa sepeda kan itu bisa. Nah, terus kan dari situ kamu terus ngerakit dan kamu udah punya peluang banyak itu dari kamu ngerakit sepeda itu. Terus kamu ngejual ke customer ini pakai apa? Atau biasanya ngejualnya apa gitu? Biasanya kayak ini. Pertama ke teman-teman dulu biasanya. Karena biasa dari stories. Iya, ngelucurin teman buat ini buat ya pertama itu sih, Instastory dulu. Terus foto yang agak cakepan dikit, terus temen nanya, "Ya udah kalau mau bikin sama saya aja gitu ya hari ini." Terus dari itu kamu punya usaha yang gede itu tadi ya? Ya, jadi jual sepeda gitu. Nah, untuk kalau misalkan yang jauh nih misalkan paling ini orang lihat kan di namanya di sosial media kan mesti kan orang tuh mesti bakal lihat, tapi nggak cuma di daerahmu doang, mesti kan kayak di Jakarta kayak di jauh-jauh. Nah, itu ketika orang pengen rakitan hasil rakitanmu itu gimana caranya? Pernah belum tapi sebelumnya? Pernah, 1 kali. Pernah. Itu pun jadi bahan rebutan hampir seluruh Pulau Jawa. Ya dari Banten sampai Jawa Tengah lah gitu. Itu jadi rebutan sampai chaos tuh di WhatsApp, terus di inbox ini messenger gitu. Itu sampai ada yang gara-gara aku ngejualnya ke orang lain tuh, bukan ke dia marah-marah, di maki-maki di Facebook. karena rebutan itu ya? Iya, rebutan itu bikin sepeda lipat tuh, sepeda lipat. Nah, cuma biasanya kan kalau sepeda lipat itu pakainya kalau yang standar itu yang paling enak itu pakai ring yang ukuran 20. Nah, yang saya jual itu, yang saya bikin terus jual itu pakai yang ring 16. Terus bannya itu bukan ban standar, tapi bannya ban gede gitu, ukuran 300 berapa gitu, 300 atau 275. Nah, itu warna kuning, ringnya velgnya itu warna merah. Nah, dari situ Pak ya itu juga udah pakai remnya cakram, sistem pengereman cakram, pakai ini ya Shimano apa. Shimano tuh yang siapa orang yang maksudnya siapa yang nggak kenal tentang kenal Shimano gitu. Spare part yang namanya spare mahal kan biasanya pakai Shimano. Polygon tuh juga pakai Shimano. Iya. Itu banyak tuh. Nah, itu ngejual itu dari nggak sampai posting itu siang, nggak sampai sore udah sold. Itu dibeli sama orang Temanggung. Dari itu kamu banyak ngerakit sepeda harus kamu jual atau cuma spare partnya aja gitu? Oh iya. Jadi main dua-duanya tuh, jual spare part maksudnya. Itu juga sama, jualan spare part juga sama ngerakit sepeda. Jadi tapi kamu memanfaatkan dari e-commerce ya? Iya, dari kayak Tokped atau Shopee gitu. Nah, itu dari itu sih. Yang tapi ya kalau kita ngobrolin tentang enak mana gitu, kalau misalkan ngerakit terus dijual atau kita itu ngejualan spare part gitu. Nah, lebih enak jual spare part sih sebenarnya. Karena gini. Di ini ya. Spare part itu
harganya kalau di saya kan main di Indramayu itu, main sepeda di Indramayu. Harganya itu bener-bener tinggi banget ini ya. Kalau kita belinya itu di toko sepeda. Di toko sepeda langsung itu, di toko spare part sepeda. Itu mahal banget, misalkan kayak operan gigi ya, nah, yang di sini itu merek Shimano 300.000. Nah, pas saya lihat di Shopee harganya cuma 70 sampai 90.000 gitu. Nah, itu. Nah, iya. saya coba tuh beli apa jual-jual spare part, terus apa pertama beli dulu di Shopee. Nah, harganya murah, paling ya 70 sampai 90, tak jual lagi ya keuntungan lumayan 200%. Sebenarnya lebih enak jual spare part daripada jualan apa ngerakit sepeda terus buat dijual. Sebenarnya gitu. Iya, kalau dipikir-pikir kalau yang milih yang lebih untung aja lah. Iya, milih yang lebih untung dan lebih praktis gitu. Kalau ngerakit sepeda kan soalnya kan butuh waktu juga kan. Butuh waktu. Nah. Terus setelah kamu ngerakit dan terus setelah kamu ini kamu ngejual spare part dan kamu ngejual itu kan mesti kamu punya kayak wadah buat untuk kamu mempromosiin buat usahamu itu gimana? Oh iya ada. Nah, yang pertama standar sih. Kalau yang pertama biasanya itu lewat grup Facebook. Oh iya. Grup Facebook kan grup sejuta umat. Ini ya grup sejuta umat gitu, buat jual beli enak banget. Iya. Mau jual sepatu kayak mau jual HP. Iya, pasti ini tuh semua ada lah yang banyak banget di Facebook. Nah, itu yang pertama sih, ya standar lah ya. Anak-anak orang-orang biasanya jual ya lewat Facebook. Nah, yang kedua ada tukang cukur rambut. Nah, tukang cukur rambut ini langganan kenal sama saya gitu di sana di Indramayu. Nah, itu orangnya asik tuh. Kalau cukur sambil ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan dia juga ini main sepeda juga. Nah, kalau dia main federal, kalau saya kan main Minion sama fixed gear. Nah, sama komputer juga saya main 3 gitu. Kalau yang pakai yang punya barbershopnya itu main federal, sepeda federal. Nah, itu. Iya. Nah, biasanya anak-anak federal sama anak-anak sepeda lipat itu nongkrongnya di tempatnya dia, di barbershopnya dia. Oh iya. Jadi ikut nongkrong, lumayan lah, ikut nongkrong, terus nambah ilmu, nambah relasi juga gitu buat jual-jual spare part kan enak nih. Itu deket ya dari rumah berarti? Deket banget, sepedaan juga ya nggak sampai setengah jam, 15 menit juga sampai gitu. Oke, asik juga ya berarti ya. Iya, buat itu di tukang cukur itu tuh, di barbershop itu. Nah, anak-anak sepeda pada nongkrong di situ. Terus kalau ngomongin keuntungan dari kamu jual sepeda part ini, itu sebenarnya worth it nggak sih? Atau kamu banyak yang rugi atau? Enggak, ya, worth it banget, sumpah worth it banget. Apalagi ini ya. Sepeda kan sebelum musim sepeda di era pandemi kayak gini, yang namanya sepeda kan nggak pernah mati gitu. Dari dulu juga ada terus yang beli gitu. Ya, yang beli ada terus ya, yang pakai sepeda banyak banget. Ya pastilah setiap rumah pasti punya satu sepeda, seenggaknya punya satu sepeda gitu. Nah, itu dari dulu sampai sekarang juga ya, itu kayak buka usaha sepeda jual-jual sepeda atau apa gitu. Nah, itu enak banget, enggak ini sama kayak jual sembako tiap hari ada yang beli, sama part-part sepeda juga ada yang beli juga, kayak ban dalam gitu kan, standarnya kan gitu, ban dalam atau enggak baut-baut yang kecil-kecil. Biasanya ya standar beli oli gitu. Terus trik, kamu bisa ngasih trik nggak sih buat mungkin audiens di sini, kayak triksnya apa tuh, atau tipsnya buat kamu ngerangkai terus kamu beli spare partnya terus kamu jual lagi, itu kamu bisa ngasih tipsnya gimana caranya? Mungkin kan banyak nih yang pengen tapi mereka bingung. Oh iya. Ada. Nah, yang pertama itu harus, yang paling penting ya, kita mengesampingkan duit ya. Maksudnya kalau duit kan ya gimana ya, orang misalkan udah berbicara duit kan ya mau usaha kok modalnya ini susah modalnya gitu. Nah, ini udah kesampingkan dulu duit. Yang pertama itu konsepnya dulu buat bikin sepeda. Konsep dulu. Nah, yang pengen dibikin sepeda apa dulu? Oh, berarti kan harus lihat peluangnya ya? Iya, ya, lihat peluangnya, terus yang pertama peluang itu, yang kedua konsep. Terus ya konsep itu soalnya berpengaruh banget sama sama hasil. Iya. Kalau udah di konsep mesti hasilnya bagus. Hasilnya bagus, enggak salah-salah ya, enggak. Ya itulah, cakep. Ya hasilnya bakal cakep lah gitu. Terus ya secara pemilihan warna itu kan berpengaruh banget tuh.
Nah itu yang kedua apa yang Berarti kamu sambil sambil liatin kayak apa yang tren buat apa tuh kedepannya. Oh iya iya. Kamu lihat di Facebook, mesti kan banyak kan. Banyak banget. Nah itu bisa kebaca sih ya. Ini kece banget nih. Terus kamu, wah aku buat inilah, buat kayak yang kayak gini. Kamu kayak gitu berarti? Iya kayak gitu. Nah ya waktu musim sepeda minion. Nah itu sepeda minion yang sepeda Monix itu ukurannya frame 20. Nah itu juga ngeliat dulu awal-awal itu sebenarnya bukan main minion dulu, terus bukan main friksi sama komuter bike. Nah pertama itu main sepeda lipat dulu malahan. Main sepeda lipat. Nah itu kan sepeda lipat kan part-partnya mahal ya. Iya. Sepeda lipat itu butuh namanya RD sama sprocket juga yang udah 7 speed gitu ya, minimal 7 speed lah. Itu RD itu apa? Sprocket itu bagian namanya. RD itu kalau misalkan teman-teman nih punya punya sepeda di rumah, coba dilihat di bagian ban yang bagian belakang, terus samping kanan. Nah itu biasanya kalau sepedanya ada giginya itu ada RD-nya. RD itu buat fungsinya itu buat ngoper gigi krek gitu. Yang krek gitu. Nah, kalau misalkan sprocket. Nah, sprocket itu yang gear yang ada berapa tumpuk gitu. Oh iya. Nah, itu namanya sprocket. Oh, gitu. Jadi gigi yang banyak banget itu namanya sprocket. Iya, nah itu mahal. Nah, gitu, kalau biasanya itu mahal tuh. Banget. Oh. Biasanya anak-anak sepeda itu nyebutnya ini group set. Oh, group set itu ya itu. Jadi kayak apa namanya sprocket, terus RD, rantai sama gear depan, terus sama pedalnya itu. Nah itu disebutnya group set sama anak-anak sepeda. Iya. Terus dari situ nih, dari kamu apa tuh belajar banyaknya menguasai materi dari penjualan atau apa ya, kayak sepeda itu kamu ngikutin kayak apa tuh namanya komunitas nggak sih? Nah ini kalau saya pribadi ya. Iya, kalau dari kamu pribadi mau kamu nggak ikut, mau kamu ikut, dan keuntungan sebenarnya kalau kamu ikut, keuntungan nggak ikut tuh seperti apa? Kayak gitu. Mungkin kamu bisa jelasin ke teman-teman. Nah, kalau saya sendiri jujur, soalnya saya itu orangnya ini malas berkomunitas gitu. Jadi lebih milih sendiri. Tapi ya ada tapinya ya. Itu tadi saya kan biasanya nongkrong di tempat barbershop itu yang orang-orang sepeda pada kumpul. Nah, dari situ saya generasi gitu. Bukan ikut komunitas. Iya, Nah, tadi cuman kayak kamu ngobrol biasa. Ngobrol gitu. biasa ya, kenalan lah terus. Nggak terikat karena nggak terikat karena iya, tidak ada keterikatan dengan komunitas gitu. Soalnya aku itu kalau udah ikut komunitas bukannya malah nambah duit, malah ngabisin duit. Iya. Malah ini. Jadi kayak wah, ini racun nih, lihat sepedanya temen cakep nih. Wow, ini ya beli ini. Terus lihat ini cakep, boy, beli ini nih buat beli grup set atau enggak bar set, terus beli sandal yang cakepan merek Brooks gitu kan. Wah, males banget udah. Mending udah enggak usah ikut biar matanya aman gitu. Hati sama mata aman. Enggak beli ini udah. Tapi biar itu orang tua sempat tahu nggak sih? Tahu. Ketika kamu ngerakit sepeda kan mesti ditanyain tuh, ngapain kamu ngerakit kayak gini? Mesti ada lah, mesti bergejolak lah di pikirannya orang tua kayak ini anakku ngapain nih? Kok tiba-tiba ngerangkai kayak gini? Itu Ya. pernah terjadi nggak? Pernah sih, ya awal-awal diomelin karena ya dikiranya ngerakit buat sendiri. Ngapain ngerakit sepeda? Mending kalau taruh di bengkel, kasihin ke bengkel terus udah tinggal kamu tidur, sore diambil. Kata orang tua aku mending itu awal-awal. Contohnya orang tua kan pasti anaknya nggak bisa lah. Iya, nggak bisa. Kebanyakan sekarang mungkin orang tuh bisa belajar kayak di bengkel itu kita bisa belajar, kayak di YouTube lah kita otodidak bisa belajar. Iya, di semua tempat juga bisa lah. Orang tua kan masih kan kok, wah ini kayaknya anakku ini kok tiba-tiba jadi aneh kayak gini. Padahal kan emang mau belajar buat kamu gimana caranya. Ya, mungkin aneh. Iyalah. Biasanya rebahan terus di kamar. Ya, nah, itu faktor juga sih. Ya emang nggak salah juga ya maksudnya. Rebahan terus tiba-tiba kok ini main. Malah ngerakit sepeda gitu ya. Langsung ekstrim gitu ukurannya ya. Ekstrim sepeda lipat. Pas zaman itu kan sepeda lipat. Ya itu waktu SD main sepeda lipatnya yang masih single speed, nggak pakai group set itu, nggak pakai yang RD, nggak pakai sprocket gitu. Pakai single speed. Tiba-tiba pas udah musim ya era corona gini, terus musim sepeda
tiba-tiba langsung rakit sepeda lipat yang pakai sprocket, pakai RD gitu. Nah itu orang ya siapa yang kaget, terus nggak pernah lihat anaknya ngecat sepeda ngecat apa Oh, tiba-tiba ngecat sempat gitu. mengalami cat sepeda bareng. Ngecat sendiri. Ngecat sendiri nggak mahal. Nah kalau Kamu berarti ngecat sepeda itu mau itu di namanya di bengkel atau di kamu ngecat itu sendiri? Kamu bener-bener pure kamu ngecat sendiri. nah kalau ngecat pure di rumah, ngecat Wow. sendiri. Itu ngecat sendiri. Keren. Ya itu meminimalisir biaya. Oh, iya. Ya itu kan hukum ini ya, hukum ekonomi ya. Heeh. Modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya gitu. Nah, Iya. itu sih yang kita terapin gitu. Hmm. Sebisa mungkin harus modal kecil tapi keuntungan. Itu beneran kamu caranya buat mungkin kamu bisa lah share dikit tipis-tipis untuk caranya ngecat gimana, kan orang masih kurang tahu nih tahapan-tahapan buat kamu kayak wah sepedaku udah mulai buluk nih, saatnya nih untuk aku cat nih. Mungkin kan kamu bisa share tipis-tipis buat teman-teman. Nah awalnya juga nekat sih ya, sebenarnya itu awalnya nekat. Tapi alhamdulillah itu jadi dan mulus banget. Terus banyak juga orang-orang bengkel pada ngomong juga itu, pada ngomong kayak loh kok hasilnya bagus gitu. Nah kayak gitu terus. Nah jadi kayak gini caranya, kalau kita itu harus lihat dulu sepedanya berkarat atau kita itu cuma pengen ganti warna doang. Itu beda. Oh beda itu. Itu awal memulainya beda. Tapi ya kesana-sananya sama. Nah kalau yang kita itu sepeda kita masih karatan, ya contohnya kayak bikin sepeda minion kan pakai rangka lama itu udah jelas-jelas yang rangka yang udah karatan gitu. Nah itu karatnya itu biar murah, cara ngilanginnya pakai soda api. Iya, Masih panas dioles-oles gitu, dioles-oles pakai kuas. Nah tapi jangan lupa pakai sarung tangan gitu. Pakai sarung tangan, dioles-oles. Dari situ terus nanti ngelupas semua ya. Ngelupas semua tuh. Ngelupas. Gitu. Nah udah agak udah adem, mulai diamplas tipis-tipis. Amplas tipis, habis itu udah diamin dulu. Ya kalau males ya tinggal besok atau enggak kalau mau langsung tinggal dikeringin terus langsung cat, semprot pakai epoksi buat cat dasar gitu. Cat dasar. Nah habis cat dasar tunggu sampai kering. Nah biasanya kan kita itu ini ya sebenarnya serba enak gitu zaman sekarang. Nggak kayak dulu itu untuk ngeringin cat itu bisa sampai 1 hari gitu. Itu kalau dulu. Iya. Kalau zaman sekarang itu ditinggal setengah jam. Itu udah kering sendiri. Itu Pak mungkin pakai alat atau enggak? Itu emang ini ya, emang piloxnya aja gitu. Emang iya. piloxnya itu enggak bukan pilox kayak dulu. Pilox dulu 1 hari. Nah, kalau sekarang setengah jam juga udah nempel. Nah, itu pakai epoksi ya biasanya pakai merek Samurai sih. Standar lah pakai merek Samurai. Tinggal kita milih warna utamanya itu pengen warna yang apa kayak misalkan ya itu kembali lagi ke konsep kayak gitu. Pengen kita monokrom atau enggak pakai yang warna-warna flat gitu, atau enggak pakai warna-warna yang metalik atau enggak yang bunglon gitu. Jadi frame-nya itu bisa kayak bunglon itu ada gradasi warnanya. Iya. Nah, itu kalau bunglon biasanya lebih mahal. Itu udah ngecat itu termasuk dalam perhitungan modal atau kamu udah dari awal matok harga dengan catnya itu? Itu matok sih. Dari matok dulu. Iya, matok dulu nih. Kamu ngedraft dulu ya? Butuh apa aja nih? Di list dulu, butuh apa aja yang kurang. Nah, gitu. Aku kan ini ya nggak beli sepeda, maksudnya nggak beli frame yang cakep gitu. Belinya frame dari Loakan yang murah, tinggal di kilo ada berapa, misalkan 70.000, apalagi fix sih paling 70.000 atau enggak sepeda lipat 70.000. Komputer juga paling pakai sepeda lama ya 70.000, paling mahal 100.000 lah. Pakai itu. Nah, itu paling mahal itu 100.000. Di list dulu. Nah, yang sepeda yang kita dapat dari pasar loak itu, dilihat dulu yang masih bisa dipakai apa aja. Misalkan ring atau enggak velg itu masih bisa dipakai, udah nggak usah diganti. Itu bener-bener kamu nyari sendiri di loak gitu? Iya, nyari sendiri. Setiap ada loakan itu pasti samperin, tanyain, Pak ada sepeda nggak gitu. Misalkan nggak ada, di sini ganti sepeda, berarti ganti ke sono ke loakan yang lain. Dapat sih, tapi biasanya dapat terus sih biasanya. Banyak tuh.
Nah itu kan biasanya kalau ada ring yang masih bener gitu, nah itu nggak usah diganti, tinggal kita pakai soda api, amplas tipis, terus tinggal cat aja, cat warna hitam gitu. Ya kalau ring ya. Oke. Cuma misalkan kayak gear itu dalam, nah kalau gear ini kan biasanya ini gear yang depan itu masih cakep tuh. Nah itu tinggal dicopot aja, dalamnya bagian dalamnya diganti. Nah terus pasang lagi yang itu, pakai aja yang itu, nggak usah di ini, biar kita itu murah gitu, nggak usah ini. Terus sama apa namanya, handlebar itu stang terus ya karetnya atau kulit gitu. Nah, terus ada kayak pelatuknya gitu. Nah itu kita juga lihat dulu. Berarti bener-bener kalau nggak ngedraft, kalau nggak diperinci harganya itu bisa pusing ya? Iya bisa pusing, dan ini bakal hancur juga sih ntar ya, ngejualnya gimana gitu. Itu emang benar-benar harus di list. Soalnya dari spare partnya aja itu bisa kayak jibun banget, itu banyak banget buat dari stangnya itu, dari kan masih ada lagi kan itu kayak gearnya, kayak group set, terus bar set gitu, terus Hmm. ada apa namanya, kayak jok itu saddle gitu, saddle set gitu. Nah pakainya apa gitu. Nah itu juga harus diperhatiin juga sih, nggak asal ini aja, nggak asal beli terus kita itu nggak tahu gitu mau pengen diapain. Kamu selama ini ngerakit sepeda itu udah berapa sepeda? Fiksi 3 komputer 2, lipat 2, minion 1, terus tambah sepeda teman. Nah, teman-teman juga biasanya ke saya, teman pergi ke saya buat ini ya, minimal konsul atau enggak bantuin pasang ini. Nah, atau enggak bantuin ngecat, ayo dah. Dan namanya juga teman gitu. Berarti teman-teman juga setidaknya ngerti lah ya. Ya, teman-teman juga pasti tak ajarin, kalau mau apa pasti tak iniin. Pasti tahu lah. Berarti di masa pandemi itu dirimu masih di Indramayu ya? Ya, masih di Indramayu. Itu bedanya vibes-nya orang-orang naik sepeda di sini sama di sana itu apa? Di sana brutal sih. lebih Sana, wah, brutalnya tuh kenapa? Mungkin maksudnya itu dalam segala hal gitu. Brutalnya itu dalam segala hal. Di grup brutal di grup Facebook nih, kalau jual beli brutal, sumpah itu wah chaos tuh. Kalau biasanya susah sih biasanya kalau itu vibes-nya di Jogja sama di Indramayu nih. Ini kan naik dari cara naik sepedanya lah. Yeah. Dari naik sepedanya, mereka di sana pakai sepedanya, cara bersepeda cara mereka bersepeda gitu. Iya, lebih brutal di sana, soalnya kebanyakan itu nggak pakai aturan gitu. Soalnya kan kalau di sini mungkin terlalu banyak ya komunitas buat sepeda, wadah orang yang suka sepedaan di sini kan mungkin banyak kan. Di sini banyak, dan jadi mungkin teratur. Gini, kalau menurutku ya, kalau di Jogja itu setiap malam Sabtu itu kan ada orang-orang itu pada sepedaan ke arah Tugu sama Malioboro. Iya. Nah itu sepeda itu sudah jadi ini gitu, udah jadi kayak kebiasaan gitu kalau hari malam Sabtu itu. Jadi nggak heran sih kalau Jogja itu lebih rapih. Dulu tuh orang tua aku pernah bilang juga kalau sebelum kota pelajar itu memang kota sepeda Jogja itu. Jadi udah nggak heran lagi sih kalau orang-orang Jogja suka sepedaan. Nah, sepedaan. Itu juga itu sama tuh kayak mungkin tahu ini grup band Morfem. Nah, ya, tahu. Vokalisnya kan sepedaan tuh. Si Jimmy itu sepedaan. Nah, dia pakai pakai sepeda sepeda yang kayak komputer gitu, cuma nggak pakai drop bar itu yang stangnya yang bengkok kayak gitu. Iya. Nah, kalau Jimmy pakai yang flat. Iya, gitu. Aku pernah ngeliat di UD Mitra. Di UD Mitra itu. Jimmy itu pada pakai sepeda kayak gitu. Iya. Nah, si Jimmy juga sama ceritanya kayak tadi. Nah, saya waktu kata si Jimmy ya, saya itu kalau zaman dulu ke Jogja itu ngelihat orang-orang sepedaan dari Bantul ke arah Jogja kota buat bekerja gitu. Jadi keinginan Jimmy itu Jakarta itu ya sama kayak Jogja zaman dulu, pada pakai sepeda semua buat apa?
bike to work gitu. Bike to work gitu. Itu sih. Ya itu juga soalnya juga aku pernah dengar sih dari cerita orang tua kalau memang sebelum dari Kota Pelajar tuh memang orang-orang tua di Jogja itu suka naik sepeda kan, kayak ada sepeda ontel, terus ada apa ya, sepeda tinggi-tinggi gitu ya, pasti. ya itu kayak sepeda di sini ada namanya jengki sepeda jengki. Ngerti kan? Nah, Sepeda tahu. jengki ya itu untuk orang tua. Banyak lah. Unik sih itu pas awal-awal ke sini ya. Maksudnya awal-awal ke Jogja nih. Nah, Ngelihat sepeda yang tinggi-tinggi. Gila itu, ini naiknya gimana, terus turunnya kayak gimana gitu. Iya, tuh. Itu gila sih di sini ya, budaya sepeda gitu. Ya, emang Jogja nyari apa aja ada gitu. Ya bukan cuma sepeda ya. Semua juga ada. Jelas kalau itu mah. Gitu. Soalnya apa ya, di Jogja tuh kamu mau kemana pun, mau cari apa tuh kayak Ada anjir, iya. ini gampang banget, Pak. Dicari, iya, gampang dicari, murah lah. Terus murah, gampang dicari. Itu. Terus ini perbedaannya orang sepedaan di sana sama di sini. Kalau orang-orang di sini di sana di Indramayu itu yang berpakaian rapih lah gitu. Nah itu paling cuma orang-orang tua doang. Pada pakai jersey gitu. Iya, Pada iya, pakai iya. jersey sepeda gitu, pakai topi, pakai celana khusus sepeda gitu. Apa paling orang-orang tua sama anak-anak sepeda federal itu biasanya safety banget tuh. Tapi Apa? di zaman apa ya, 2000 berapa ya? Fiksi itu mulai 2009. 2009. 2009 Fiksi 2009. Dia melonjak. Terus dia redup lagi. Dan sekarang fiksi itu naik lagi. Iya, benar. Itu yang aku rasain, kok ini tiba-tiba fiksi banyak banget ya. Kayak orang-orang kayak fiksi buat gaya hidup, terus kayak style Ya, juga. fiksi for life gitu Fiksi for life. Itu anjir keren banget nih orang pakai benar. fiksi. Terus biasanya kan ada yang pakai kaos biasanya kaos band. Kaos band. Celana pendek lah, terus pakai sepatu. Pakai tahu nggak topi fiksi yang yang kecil ini. itu. Benar, kayak ini kecil, tahu. Anjir, keren banget, Pak. Aku pernah aku lihat itu. Zaman sekarang kayak gini, apa kayak gitu maksudnya. Beda ya fiksi waktu fiksi kita baru muncul di Indonesia itu sama fiksi sekarang itu beda. Kalau dulu sih ini fix lie, tau nggak fix lie? Fix lie. Iya, fix Itu apa lie. Iya. Iya, fiksi itu warna pink, ngerti. Velgnya warna hitam, terus banyak warna biru. Iya, banyak warna ngerti. oranye. Chaos sih itu warna-warnanya gila. Itu sempat tahu juga ya kamu. Aku juga sempat mengalami sih. Soalnya aku dulu juga punya sepeda fiksi. Tapi ya nggak kayak gitu, Pak. Itu aku bener-bener full white. Bener-bener full white. Putih semua. Basic ini ya, warna-warna basic itu ya. Terus mungkin karena jarang aku pakai kan, aku udah kayak gimana ya ngerasain dulu dari berapa tahun, yang mungkin dari 9 tahun lah, 9 tahunan lah aku punya fiksi. Terus ngerasa kayak ini bosen banget, Pak, naik sepeda. Dulu aku dari SMP kelas 2, mungkin aku dari SMP kelas 2 1 naik kelas 2 itu selama 2 tahun itu aku bener-bener naik sepedaan dari mulai Polygon, terus ya itu fiksi, terus sampai ngerasa kayak capek, bosen. Enggak, Pak, ini aku lihat di jalan teman-temanku pulang tuh bisa naik motor sendiri tuh. Iya. Anjir, kok ini aku cawek banget kayaknya, udah kayak nggak punya temen buat sepedaan. Pada milih udah pada pilih kayak punya pengen motor, terus pada naik motor. Terus kan aku ngerasa kayak wah ini kayak kurang temen nih kayaknya aku nih naik sepedaan lah. Nah, dari situ aku udah nggak pakai sepeda lagi, terus beralih pakai motor kan, karena ya teman-temannya juga naik motor. Nah dari situ aku udah nggak sepedaan lagi, tapi terus sepeda itu juga dijual. Akhirnya dijual karena itu jadi kayak wah mager banget. Kalau saya gini, lebih ke pas saya dulu naik sepeda gitu, orang-orang pada naik motor. Terus pas saya udah naik motor, orang-orang pada pakai sepeda. Iya itu bener banget sih. itu bener banget. Dulu pengen ini pengen motor sih nih. Ini nggak bisa nih kalau nggak naik motor nih. Ya gila, Pak, naik sepeda terus capek lah. Dulu
Ya sempet juga pernah tuh sama cewek goes. Oh, Pakai fiksi. pakai fiksi Ya, juga. fiksi. Oh, dulu sempat juga punya fiksi dulu ya? Fiksi ya, kita berdua fiksi tuh. Wah, asik. United Soloist 77 kalau nggak salah. Ah. United lagi. Apa ya? Wim Cycle. Oh, yang Merek Wim Cycle ya, itu emang bener-bener Ah. fixed gear. Ah. Bukan yang pakai sistem pengereman torpedo atau enggak pakai rem yang ini, pakai rem handle rem gitu. Nah, enggak, itu emang bener-bener fixed gear yang nggak bisa ngerem itu. Jadi ngeremnya itu harus skid. Skid itu adalah ini trik gitu, kayak trik atau teknik buat ngerem pakai sepeda fiksi gitu. Oh, iya. Jadi ini yang mungkin ada yang orang kurang tahu kan, kayak caranya ngerem pakai sepeda fiksi yang Skid gitu. Nah, itu itu kayak gimana? itu susah sih, ya lumayan susah asal kita asal Kalau kita dari secara teori lah. teknisnya teknisnya. ini. Jadi kalau kita lihat dulu stangnya itu kayak gimana, stang bar itu ini ya, maksudnya stangnya itu stang yang drop bar atau yang flat bar. Kalau yang drop bar itu tangan kita itu nggak boleh di sini, nggak boleh di paling bawah itu, harus dipepetin ke pelatuknya itu, terus kita itu maju sampai punggung kita itu hampir nempel di pelatuk itu. Nah habis itu langsung kaki langsung dikrek gitu, langsung ntar sepeda otomatis itu bener-bener langsung berhenti atau masih kayak iya. Nah itu kalau pertama kali belajar itu belum pasti nggak bakal langsung berfungsi gitu. Itu harus lama banget belajarnya, harus sabar juga sih, kayak serak gitu. Soalnya kan kayak apa ya, kalau orang nggak tahu tiba-tiba nyoba fiksi terus kenceng terus nggak ya, apalagi di Indonesia gitu ya. Kondisi yang penting dia terobos terus juga kondisi jalannya ini sangat aman lah dia, alias brutal banget di Indonesia. Apalagi kalau di Jakarta pakai fiksi gitu kan, itu susah sih. Itu harus yang benar-benar kita itu harus bisa dulu. Ya intinya gini, kalau main fiksi itu kalau misalkan kita itu kesulitan untuk pakai rem untuk ngerem gitu, ya tinggal pakai rem aja gitu, nggak usah malu. Biasanya orang-orang itu kalau pakai fiksi itu nggak mau pakai rem. Karena dia kayak biasanya malu atau nggak yang gengsi penting gitu. Gengsi terus dia mau pengen mengikuti kayak yang lagi tren Gitu. Nah padahal itu pakai rem depan itu ya nggak apa-apa gitu, buat jaga-jaga. Itu kan bahaya gitu, apalagi di Indonesia jalan banyak yang berlubang gitu. Terus juga bannya fiksi kan tipis, kecil gitu. Ya, jadi itu semua yang mungkin yang diceritain dari cerita dari Mas Salman buat ke kita, mungkin bisa jadi bahan buat referensi lah untuk kita memulai sebuah usaha. Kayak semua usaha itu tergantung diri kalian masing-masing. Kalian tinggal mau berusaha atau kamu pengen diam aja. Kalau diam aja emang udah ya susah juga. Susah juga ya Pak. Kayak diam aja ngapain, rebahan terus mau dapat ini dari mana gitu. Mungkin ini buktinya sama Salman, dari modal yang nggak berapa banyak, ini minimalis banget lah. Itu dia udah menghasilkan banyak rezeki buat dirinya. Terus mungkin punya pesan nggak buat teman-teman yang pengen buka usaha kayak Salman ini? Oke. Untuk teman-teman yang intinya harus usaha itu ya nggak melulu soal uang, tapi itu uang itu gampang kok, maksudnya bisa dicari lah gitu. Dalam usaha itu kita itu harus konsisten. Nah itu sih intinya usaha itu, ya semua orang bisa membuat usaha gitu. Semua orang itu bisa buat usaha, bisa buat perjualan, tapi jarang sekali orang yang untuk konsisten dalam usahanya dia itu. Benar banget itu, bro. Nah, itu terus sabar juga, nggak mesti nggak mesti harus laku terus ya, namanya juga orang jualan nggak bakal laku terus lah. Kadang di bawah kadang di atas gitu. Nah itu tipsnya atau sedikit masukan dari seorang Salman untuk kalian masing-masing. Jadi mungkin ini kita sudah berjalan 40 menit bro. 40 menit? Kita ngobrol tuh udah 40 menit ini. Jadi kemungkinan itu saja dari
kami dan bintang tamu dari Amikom, Amikom, dari Indramayu. Indramayu. Kurang lebihnya kita minta maaf, dan mungkin kita jika ada salah dan dalam omongan kita menyakiti perasaan kalian masing-masing. Kita akhiri pada sesi akhir ini. Thank you semuanya.